Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fajriyati dengan NIM 13519100024. Saya mahasiswi Akademi Farmasi Surabaya dari kelas A1 angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai rancangan penelitian deskriptif. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan penelitian, terutama jenis penelitian analisis. Karena rancangan penelitian yang tepat akan menentukan validitas internal dan eksternal suatu penelitian. Karena di sini saya mengambil bidang ilmu farmasi komunitas, di mana farmasi komunitas termasuk ke dalam rancangan penelitian deskriptif. Maka, saya akan menjelaskan rancangan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian deskriptif dibagi menjadi 5, yaitu meliputi penelitian survei, penelitian studi kasus, studi perbandingan, studi korelasi, dan penelitian evaluasi. Penelitian survei merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang lazimnya cukup banyak dalam periode waktu tertentu, di mana yang bertujuan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan, misalnya program obat generik yang hasilnya nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan perbaikan program kesehatan tersebut. Dalam penelitian kesehatan, metode penelitian survei dapat dikategorikan sebagai berikut. Ada survei rumah tangga, ada survei morbiditas, ada survei analisis jabatan, dan yang terakhir ada survei pendapat umum. Survei rumah tangga ditujukan kepada rumah tangga. Untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, dengan kepala rumah tangga sebagai responden. Yang kedua adalah survei morbiditas, yang bertujuan untuk mengetahui kejadian dan penyebaran penyakit di dalam populasi masyarakat. Informasi yang diperoleh dari survei ini yaitu berupa angka insidens dan angka prevalence. Yang ketiga ada survei analisis jabatan. Survei ini bertujuan untuk mengetahui tugas apa saja, tanggung jawab apa saja para petugas dan pejabat kesehatan, serta kegiatan apa saja para petugas terkait dengan pekerjaannya. Survei ini terkait masalah birokrasi di institusi kesehatan. Contohnya, survei analisis jabatan seorang kepala instalasi farmasi di sebuah rumah sakit yang dikaitkan dengan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan instalasi farmasi yang dipimpinnya. Hal itu sebagai indikator kinerja. Survei pendapat umum bertujuan untuk memperoleh deskripsi tentang pendapat umum mengenai suatu program pelayanan kesehatan yang sedang berlangsung dan mengenai seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya kita bahas yang nomor 2, yaitu penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau suatu peristiwa tertentu. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan secara terperinci, secara mendalam dan intensif terhadap suatu organisme atau individu, lembaga, atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Ciri-ciri studi kasus yang baik. Yang pertama yaitu menyangkut hal-hal yang luar biasa. Dalam hal ini yaitu menyangkut kepentingan umum ataupun kepentingan nasional. Yang kedua yaitu batas-batasnya dapat ditentukan secara jelas. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan kedalaman atau keluasan data yang digali oleh peneliti. Kasusnya mampu diselesaikan dengan baik dan tepat, meskipun dalam berbagai keterbatasan. Yang ketiga yaitu mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu mampu membuktikan hal-hal yang penting saja, baik itu yang mendukung pandangannya maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Yang kelima yaitu hasilnya ditulis dengan sangat menarik, sehingga mampu terkomunikasikan dengan baik kepada pembacanya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu studi perbandingan. Studi perbandingan merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan cara membandingkan
persamaan ataupun perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja ataupun situasi apa yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Proses studi perbandingan dapat diawali dengan pengumpulan fakta mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu gejala. Selanjutnya, membandingkan suatu gejala tersebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu, menetapkan faktor apa saja yang dapat menyebabkan munculnya gejala pada suatu objek yang diteliti ataupun yang dipertimbangkan. Keempat, yaitu studi korelasi atau biasa disebut dengan studi korelasi populasi. Studi korelasi yaitu metode penelitian deskriptif dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan korelasi antara variabel terikat, misalnya masalah gizi dan kesehatan, dan faktor-faktor yang diduga sebagai faktor determinan. Faktor determinan meliputi umur, penggunaan fasilitas, pelayanan kesehatan, konsumsi jenis makanan, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Contohnya yaitu penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan masyarakat dengan penggunaan obat modern. Pengumpulan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat dapat diketahui atau diperoleh melalui Dinas Pendidikan. Sementara untuk penggunaan obat modern dapat diperoleh melalui Dinas Perindustrian. Yang kelima, terakhir, yaitu penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan metode penelitian deskriptif yang digunakan untuk menilai suatu program gizi atau kesehatan yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan. Contohnya yaitu penelitian mengenai perkembangan pelayanan di puskesmas atau penelitian mengenai program pemberian makanan tambahan terhadap balita, atau juga bisa penelitian mengenai evaluasi tentang penanggulangan penyakit degeneratif. Hasil dari penelitian ini tadi, evaluasi ini nanti akan digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan program kesehatan tersebut. Biasanya, secara umum, penelitian evaluasi ini diolah dengan menggunakan analisis statistika sederhana seperti persentase. Nah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.